Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Malah pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Sebab Tuhan baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik dan teramat baik. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau Bapa yang memelihara hidup kami. Engkau Bapa yang selalu menyertai. Engkau Bapa yang memberkati. Tak berkesudahan kasih setiamu. Tak habis-habisnya rahmat dalam hidup kami. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan Bapa, Kau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di amin, amin. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan sumpah kami, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Satu baru tak pernah bertolong aku selalu setia di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, ya
Amin. Kasih-Mu melimpah Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan semua yang Kau beri. Bapa di sana, kasih dan rahmat-Mu satu baru besar setiamu di sepanjang hidupku. Tunaikan kasih dan rahmat selalu baru datang bertolong bersama setia di sepanjang hidupku. Bersama setiamu bersama setiamu bersama setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan dalam hidup kami. Besar setiamu, besar anugerah-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu.
Sebab Kau Bapa yang baik, Engkau sungguh baik. Kau sangat baik. Kau Bapa yang selalu baik, selamanya Engkau baik. Kau nyatakan kasih setiap pagi dalam hidup kami Tuhan. Dan tak habis-habisnya rahmat-Mu dilimpahkan bagi kami. Ya Bapa, kemurahan dan kebajikan belaka mengikuti kami di sepanjang umur hidup kami. Ya Allah, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah. Kami sembah, sembah, ya Allah, ya Allah. Kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama, terpujilah nama, terpujilah nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Hanya Engkau, hanya Engkau, Kau satu-satunya dan tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya kepadamu hatiku percaya, hanya kepadamu ku percayakan seluruh hidupku. Sebab aman di dalam, sebab tenang di dekatmu. Sebab Engkau notabene perlindungan yang teguh. Engkau menara perlindungan, keselamatan. Engkau yang menaungi kami dengan kuasa. Engkau yang melingkupi kami
dengan kasih setia kami bersyukur menyembahmu, memujimu, meninggikan nama, memuliakan Yesus Tuhan. Haleluya. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik Engkau selamanya. Haleluya. 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 Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami sembah. Kami sembah. Kami puji Engkau selamanya. Sebab tidak ada yang sama seperti-Mu. Tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu ku percayakan seluruh hidup. Sebab sungguh kami aman di dalam Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Sekalipun badai bergelora di sekeliling kami, kami tetap tinggal tenang di dalam. Engkau yang melingkupi kami dan menaungi kami dengan kuasa. Engkau yang menjaga hidup kami. Engkau yang tidak pernah terlelap sedetik pun. Engkau yang tidak pernah tertidur. Daripada mulah datangnya pertolongan kami. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Sebab itu kami terus menanti-nantikan Engkau. Percaya hanya kepada-Mu. Sebab Engkau Allah yang setia. Ya, dengan sayangmu, dengan kuasa bisa ku akan tenang bersamamu. Bapa Kau Raja atas sesat, ku tegas bersamamu.
yang dengan sayangmu dengan kuasa di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku menambah kau di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau aku. Ku tenang sebab kau aku. Ku tenang sebab kau aku. Sungguh kami tetap tinggal tenang di dalam-Mu. Sebab kasih dan kuasa-Mu yang melingkupi dan menaungi kami membuat kami tidak tergoyah oleh apapun. Firman-Mu meneguhkan hati kami. Janji-janji firman menenangkan. Suatu pagi hari kami buka hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan melakukannya dalam hidup. Disambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Oke, silakan Ibu Nova. Baik, terima kasih Pak. Shalom semua. Hari ini kita sampai pada renungan firman Tuhan kita di Keluaran 17. Saya akan bacakan buat kita semua. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan ke tempat persinggahan, dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka
akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Mara dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saya lanjutkan di perikop kedua. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mesbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Ini ada dua perikop ya di Keluaran 17. Eh, Kalau kita baca ya Keluaran 17 ini, eh, khususnya ketika saya baca gini ya. Ini sejak pasal 14, orang Israel ini kan bersungut-sungut, 15 bersungut-sungut, 16 bersungut-sungut gitu ya. Padahal mereka itu kan sudah habis bersungut-sungut, senang, bersungut-sungut lagi, habis bersungut-sungut dikasih berkat, senang, bersungut-sungut lagi. Eh, Dia 17 ini saya baca lagi, nah bersungut-sungut lagi, bahkan mereka bertengkar gitu ya, bertengkar dengan Musa eh, karena nggak ada air minum di perikop satu. Awalnya saya baca ini saya gemas sekali lihat Israel ini gitu kan. Ih, seolah-olah gini, baru kemarin diberkati, masa udah lupa gitu kan. Eh, apa Kalau datang masalah sepertinya mereka ini apa nggak kenal Tuhan, padahal padahal udah itu ya, sudah dapat udah dilihatnya gitu. Waktu saya renung-renungkan gitu kan, hmm, tadi awalnya saya gemes gitu. Tapi ketika aku renungkan, jangan-jangan aku gitu juga, pikir saya kan. Jangan-jangan saya gitu. Waktu saya renungkan, jadi seperti kaleidoskop gitu. eh, oh iya ya, aku juga pernah gitu. Hmm, Saat ada masalah, eh, ngomong seperti Israel ini, eh, aduh Tuhan di mana kau gitu, kok kayak nggak tolong aku gitu. Nah, eh, an- lalu ada pikiran kadang ya, nggak usah masalah besar gitu ya, masalah kecil pun bisa membuat kita bersungut-sungut gitu.
panas, wih panasnya Tuhan gitu ya, hujan, wih kok hujan Tuhan gitu. Nah, waktu saya renungkan itu seperti kaleidoskop yang begitu. Lalu saya ya, oh iya, ini kita karena sudah kita baca dan kita lihat kejadian itu. Mereka orang Israel itu nggak lihat, dia nggak nggak baca akhirnya gitu ya, nggak nggak tahu akhirnya. Lalu terjadi di bersungut-sungut gitu. Maksud saya bukan saya melegalkan persungutan mereka gitu. Eh, tapi waktu seperti kaleidoskop gitu ya, saya gini, oh iya ya Tuhan gitu ya. Manusia ini kalau ada masalah, eh, pasti pikirannya gini ya, waktu diingatkan itu, pasti pikirannya gini, ini masalah ini jalan keluarnya ini nih, gitu kan? Pikiran kita gitu ya, pikiran kita kalau masalahnya ini jalan keluarnya nanti ginilah gitu kan. Nggak salah sih sebenarnya ada sebuah plan gitu, ada sebuah rencana jalan keluarnya. Tapi bagaimana kalau kita, sa- saya merenungkannya ya, kalau kita eh, berpikir masalah di pikiran kita, ada masalah mikirnya jalan keluarnya begini-begini gitu ya. Eh, saya belajar dan memahami bahwa kalau saya berpikir seperti itu, artinya saya membatasi kuasa Tuhan, gitu. Saya membatasi kuasa Tuhan, karena Tuhan jalannya itu beda gitu dengan pikiran yang kalau kita berdoa, kita eh, sepertinya menyerahkan di apa ya, sama Tuhan, tapi kita pikirkan gitu, kita pikirkan jawaban Tuhan itu seperti apa yang kita pikirkan gitu. Padahal Tuhan punya rencana yang bisa jadi berbeda dengan apa yang kita pikirkan itu gitu. Jadi eh, ketika saya renungkan ini ya, eh, waktu mereka bersungut-sungut itu dan mereka seolah-olah nggak ingat Tuhan gitu ya, nggak lihat tuh, nggak ingat apa yang dilakukan. Saya belajar dan memahami bahwa apa ya Tuhan ya yang harus kami lakukan ketika di dalam masalah maupun besar atau kecil, supaya kami bisa tetap ingat bahwa oh, yang lalu itu Tuhan sudah berkati kita loh gitu, sudah menolong kamu gitu. Lalu harus tetap ingat kuasanya Tuhan itu melebihi apa yang kita pikirkan. Perlindungan Tuhan itu selalu ada. Kita lihat ya, eh, bahwa mereka itu nggak Tuhan tolong gitu. Mereka itu nggak pernah nggak Tuhan lindungi. Tapi mereka mau waktunya yang seperti mereka gitu. Ketika mereka harus tiba-tiba muncul gitu ya. Tapi kan ini ada perjalanan yang Tuhan izinkan yang mereka harus jalani gitu. Eh, sehingga lewat perikop yang pertama ini saya belajar bahwa kita perlu mengingat apa karya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu tak ingat bahwa tetap mengingat bahwa Tuhan itu selalu memberkati hidup kita, selalu menyertai hidup kita, melindungi hidup kita ya. Eh, Sekalipun kita di tengah badai apapun, perlindungannya pasti selalu nyata. Cuman permasalahannya bukan sesuai dengan kehendak dan pikiran kita gitu. Eh, tapi biar seperti kehendak dan pikiran Tuhan lah yang terjadi dari dari sini. Sehingga waktu kita mengingat itu, kita nggak ada celah seperti bangsa Israel ini yang mencobai Tuhan dengan cara bertanya, di mana Tuhan? Di mana Tuhan saat ini gitu? Eh, kok kayak nggak ada Tuhan ya? Bisanya bertanya gitu ya. Eh, ada Tuhan nggak di tengah-tengah kita ini gitu kan? Jadi jangan sampai kita tanpa sadari kita mencobai Tuhan. Nah, kalau Tuhan baik, seperti mencobai Tuhan sepertinya seperti gini. Kalau Tuhan baik itu kan dia harus berkati kita gitu kan. Kalau dia berkati kita, kan harus lindungi kita ya. Kalau kita sakit berarti jangan kita lah sampai sakit. Jangan sampai kita
Hmm, kalau apa kita buka usaha ya usaha kita harus diberkati, harus 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 berhasil, harus untung yang banyak. Ya enggak gitu juga gitu. Jadinya apa ya? Sikap kita seperti mencoba jadi mencobai Tuhan dalam pandangan saya ya, dengan cara-cara yang seperti itu. Jadi tapi menariknya di perikop pertama ini ya, orang ini selalu dilindungi Tuhan ya. Saya waktu ini, loh orang ini kan udah sungut-sungut Tuhan. Udah kesal. Kalau kita ya, orang yang ada yang kita kita kasih tolong. Lalu besoknya dia nyungut, apa sungut-sungut lagi. Kita tolong dia sungut-sungut. Mungkin kita, oh iya besok-besok dia susah lagi lantak kau situ gitu kan. Bisa jadi gitu ya. Tapi Tuhan nggak gitu ini. Ih kenapa ya Tuhan ya? Lalu waktu saya renung-renungkan, oh iya ya, eh, dari sudut pandang saya, orang Israel ini sekalipun dia bersungut-sungut, dia tetap mau taat gitu, tetap mau mau lakukan gitu. Maksudnya gini ya, eh, eh, taatnya sama si Musa gitu, mau melakukan apa yang dibilang si Musa walau bersungut-sungut. Eh, ka- Menurutku manusia pun kadang gitu ya. eh, ma Kenal Tuhan tapi tetap bersungut-sungut gitu. Eh, jadi kalau mereka itu tetap apa ya, mau melakukan apa yang dilakukan si Musa, yang dibilang si Musa itu ya, karena mereka kan eh, bawalah bangsa bangsa itu gini ya, mana ya, berjalan ke depan bangsa itu lalu dilakukannya gitu ya. Eh, di Jadi mereka itu masih taat sama si Musa. Selain itu, kenapa bisa tetap Tuhan menolong mereka ya? Waktu itu saya melihat juga apa yang dilakukan Musa terhadap mereka gitu. Musa di ayat 4 lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Eh, di saat ada masalah gitu ya, di saat ada kesulitan, yang dilakukan Musa itu berseru kepada Tuhan. Bukan mencari jalan pikirannya, mencari jalan instan, mencari orang untuk pertolongan gitu ya. Bukan itu yang duluan. Respon otomatisnya itu dia berseru kepada Tuhan. Ini menjadi pelajaran buat saya gitu ya juga. Nah, ketika saya renungkan, iya ya, eh, setiap kita harusnya respon otomatis dalam setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, beresponnya yaitu berseru dulu kepada Tuhan. Karena lewat tuntunan Roh Tuhan itulah kita bisa melakukan keputusan-keputusan apa yang selaras dengan kehendak Tuhan. Tentunya bukan kehendak kita, sekalipun mungkin tidak seperti yang kita inginkan, bagian kita adalah harus tetap taat melakukannya. Gitu. Jadi eh, ketika seperti bangsa Israel ini, mereka juga menurut saya mm, seperti kita ya, di dalam manusia ya, ya udah ditolong bersungut-sungut, tolong bersungut-sungut, eh, senang sebentar bersungut-sungut gitu ya. Eh, Kadang dalam hidup gini ya, sudah selesai di hausnya, ini ya. Perikop 1 sudah selesai hausnya, sudah diberi air. Lalu datang lagi Amalek menyerang gitu ya. Kok nggak habis-habisnya gitu. Dalam hidup ya, begitu juga kan. Ya, merasa manusia suka merasa eh, kok nggak habis-habis ya masalah. Saya juga berpikir gitu waktu baca ini. Ih, nggak habis-habis, nggak selesai gitu. Kirain udah tutup gitu ya. Tapi ada lagi. Waktu saya merenungkannya, eh, kayak kayak teringat gini loh, bahwa
kau berkata gini, kamu berkata Tuhan berikanlah kami kesehatan, perlindungan, penyertaan. Bagaimana aku bisa memberikan penyertaan, perlindungan, kesehatan, berkat kalau nggak ada sebuah masalah yang terjadi pada hidupmu? Apa caraku memberkati kau? Gitu. Waktu itu saya serasa, "Tek, oh iya ya, eh, kalau kau minta kesehatan, kalau kau nggak merasa pernah sakit, macam mana?" Gitu. Jadi jangan kayak relate dia jadinya dengan bersungut-sungut tadi. Banyak hal yang kita kita eh, minta ya, minta A, B, lepaskan dari yang jahat. Kalau nggak ketemu yang jahat itu bagaimana melepaskannya dari yang jahat? Jadi saya merasa, Roh Kudus ya, benar yang dibilang Pak Heri. Lewat Roh Kudus itulah kita bisa jadi mengerti firman Tuhan itu. Ketika kita renungkan, dia beritahu, jadi semakin mengerti bagaimana cara Tuhan melindungi kita. Maka mereka bilang kan Tuhanlah panji-panjiku katanya ya di akhir di perikop kedua itu. Memang Tuhan itu yang melindungi kita, ndak ada yang lain gitu. Ndak ada, no kekuatan kita sebatas apa kita bisa melakukannya. Nah, lalu eh, tapi di ayat 12 di perikop kedua, maka penatlah tangan Musa. Memang ketika kita menjalani ya, menjalani itu mungkin kita ngerasa penat gitu. Lelah, kok nggak habis-habis ya Tuhan gitu. Tapi kita harus belajar seperti Musa ini. Apa yang dilakukan mereka? Sebab itu setelah maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Dan Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Ada tindakan yang mereka lakukan. Ada tindakan yang menjadi bagian mereka yang mereka lakukan supaya kelelahan itu tidak terasa melelahkan gitu. Jadi kenapa bisa menurutku kenapa mereka bisa melakukan ini ada hikmat dari Tuhan untuk mereka lakukan menghilangkan kepenatan itu. Jadi hari-hari ini jika kita mengalami masalah lalu kepenatan eh, berlindunglah berserulah kepada Tuhan. Ada hikmat dari Tuhan pasti pada setiap kita apa yang harus kita lakukan menuntun langkah-langkah kita, tindakan-tindakan kita untuk kita bisa bertahan ya dengan iman percaya kita dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan bahwa Dialah perlindungan, pertolongannya tidak pernah terlambat, apa yang Dia beri selalu terbaik buat kehidupan kita. Menurut saya ini yang bisa saya bagikan Pak Heri. Terima kasih. Saya percaya teman-teman bisa mendapat lebih banyak lagi untuk kita bisa saling sharingkan. Terima kasih Tuhan berkati. Oke, terima kasih untuk Ibu Nova buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Ada beberapa hal yang sekali lagi Tuhan ingatkan bagi kita. Tentu seperti yang di awal tadi Ibu Nova katakan, perjalanan bangsa Israel itu memang sepertinya apa ya, prototipe dari perjalanan kekristenan kita. Tentu, tapi prinsip mendasarnya harus tetap kita pegang teguh bahwa semua yang dicatat di firman itu dicontoh dan peringatan bagi kita. Artinya seperti Ibu Novadri katakan, bukan berarti kita bisa melegalkan atau menormalisasikan persungutan-persungutan kita. Kan bangsa Israel juga suka bersungut, selalu bersungut, sering bersungut. Nah, bukan berarti itu menjadi sesuatu dasar untuk menormalisasi hidup kita yang seperti Ibu Nova tadi, oh iya ternyata kita ini suka bersungut. Tapi nggak apa-apa deh, karena bangsa Israel kan memang suka bersungut. Oh enggak, bukan untuk menormalisasi seperti itu atau tidak melegalkan seperti yang Ibu Nova tadi katakan. Tapi justru ini peringatan bagi kita, jangan sampai kita jadi seperti bangsa Israel yang selalu bersungut. Karena toh kita tahu, ya oke lah kalau bangsa Israel, karena mereka nggak tahu Tuhan akan lakukan apa. Walaupun itu juga nggak boleh jadi alasan, karena setelah mereka melihat, harusnya kan mereka semakin mengenal, semakin percaya. Begitu juga dengan hidup kita, Bapak Ibu.
Semakin hari kita berjalan bersama Tuhan, sampai di level seperti yang Ibu Nova tadi katakan, seperti prinsip yang berkali-kali saya ajarkan. Ya bersyukur hari ini Ibu Nova sudah ngeh sampai di level itu karena Roh Kudus ingatkan. Kan saya selalu ngomong, bagi kami prinsipnya sudah nggak ada lagi masalah dalam hidup ini. Ketika sakit itu bukan masalah, karena itu situasi yang Tuhan izinkan untuk menunjukkan bahwa dia Tuhan penyembuh. Dia Allah Yehova Rafa. Nah gimana Tuhan bisa menyembuhkan kita kalau kita nggak mau ngalami sakit? Nggak punya uang, itu bukan masalah. Itu cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa dia Allah sumber berkat, Yehova Jireh. Nah kita berdoa Tuhan, tunjukkan mujizatmu, kuasamu. Ya seperti Bu Nova tadi katakan. Nah giliran dikasih situasi untuk Tuhan menunjukkan kuasanya, kita udah bersungut-sungut dulu. Wah itu kan terlalu. Tapi mari hari ini terus hidup dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus, semakin paham. Ketika kita baca firman, renungkan firman, ya kita semakin paham. Oh iya ya, memang nggak ada masalah dalam hidup ini. Selama Tuhan ada di dalamku, selama Tuhan beserta dengan aku, ya nggak ada masalah. Kalaupun ada situasi-situasi yang Tuhan izinkan kita alami, itu kan hanya situasi untuk Tuhan menyatakan kuasanya. Jadi hari ini Bapak Ibu, seperti ada kalimat yang juga sering saya katakan, jangan jadi orang yang selalu terlambat untuk bersyukur. Waktu ngalami situasi, ngomel, bersungut, nanti begitu ngalami pertolongan Tuhan baru, oh ini toh. Kan kita sudah sering menghafal pengkhotbah pasal 3 ayat 11 yang berkali-kali saya katakan jangan cuma bagian A yang dihafal. Ia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, waktu Tuhan. Tapi ingat memang di bagian B katakan, tapi manusia itu tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Ya memang kita nggak bisa selami maksud Tuhan, situasi ini apa. Tapi toh kita tahu ujungnya Tuhan akan memberikan pertolongannya. Jadi mari Bapak Ibu belajarlah mengucap syukur dalam segala keadaan. Sebab itulah yang dikehendaki Bapa bagi kamu dalam Kristus. Seperti yang Paulus katakan. Nah inilah yang saya katakan ayat itu harus menjelaskan ayat. Kenapa sih kita harus mengucap syukur dalam segala keadaan? Ya karena kita tahu dalam segala keadaan Allah itu ada. Allah itu turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi mari terus kita belajar untuk tidak menormalisasi persungutan kita. Ya, seperti Ibu Nova tadi katakan tuh hal-hal kecil. Sekarang panas, ngeluh panas. Saya bersyukur jemuran cepat kering. Kalau hujan ya jangan bersungut-sungut hujan. Harusnya bersyukur jadi adem ya hari ini ya. Nah itu orang-orang yang ngerti, mengenal dan epiginosko dengan Tuhan. Dan yang berikutnya tentang peperangan dengan orang Amalek, ya seperti yang tadi Ibu Nova katakan, percayalah Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Tapi hal yang saya tambahkan dalam hidup ini, kita ini butuh orang yang mendukung kita dalam doa. Dan jadilah juga orang yang mendukung orang lain dalam doa. Ya Bapak Ibu doakan kami doakan Bapak Ibu, kita doakan anak-anak, anak-anak doakan kita. Karena doa itu seperti apa ya, radar dan perlindungan yang tak terlihat tapi nyata. Apalagi banyak hari-hari ini setiap menjelang bulan-bulan seperti ini kan banyak orang tua yang sering tanya, aduh gimana Pak ya anak mau merantau, kuliah, kerja. Ya udah waktunya, kita nggak akan pernah bisa jagain mereka 24 jam. Bahkan waktu mereka bersama kita saja, kita nggak bisa perhatikan dan jaga mereka 24 jam. Ya doa kita itulah yang menjadi benteng perlindungan bagi mereka, menopang mereka, menjaga langkah kaki mereka. Ada malaikat yang Tuhan terus kirim untuk mengawal hidup mereka. Dan doa kita itulah yang akan menggerakkan segala sesuatunya, menggerakkan surga. Jadi mari Bapak Ibu terus bersyukur dalam segala keadaan karena Tuhan beserta dengan kita. Tuhan ada bersama kita dan dia akan selalu menyatakan kasih dan kuasanya. Dan jadilah pensyafaat bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan percayalah ada juga orang-orang yang selalu berdoa untuk kita. Sehingga kita terus mengalami kemenangan, datang pada kemenangan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Bu Nova.
Istri saya akan berdoa dan nanti akan ditutup oleh Ibu Nova. Silakan. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh mengingatkan kami kembali Tuhan. Dan juga di dalam setiap perjalanan hidup kami Tuhan, kami mau lebih lagi mempercayakan Engkau Tuhan. Karena Engkaulah panji-panji kami Tuhan. Engkau Yehova Nisi Bapa. Engkau yang menjadi kemenangan dalam hidup kami Bapa. Bahkan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau yang akan berperang menggantikan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga perlu orang-orang lain Tuhan ketika Engkau akan memberikan kemenangan-Mu itu lewat orang-orang lain Tuhan. Biarlah kami juga punya komunitas yang baik, komunitas yang benar, komunitas yang saling mendoakan satu dengan yang lainnya Bapak, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Biarlah kami boleh lalui hari-hari hidup kami Tuhan. Kami boleh lalui dengan tangan kami terus terangkat kepada Engkau. Kami berserah kepada Engkau Tuhan. Dan Engkaulah panji-panji keselamatan kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Pada kesempatan pagi hari ini juga Tuhan, kami mau melepaskan berkat bagi Ibu Nova yang sudah Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, umur panjang, tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh Ibu Nova seturut dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, Kau akan pakai Ibu Nova, baik di dalam sebagai seorang pengajar maupun sebagai pemimpin ibadah raya Tuhan, sebagai singer Tuhan. Engkau yang memberkati Bapa. Berkati juga suami dan anak dalam rumah tangga mereka Tuhan. Kami percaya rumah tangga mereka juga boleh menjadi berkat bagi banyak keluarga-keluarga lain Bapak, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat Papi, Pak Ongko Wijaya Tuhan. Kami melepaskan berkat, Engkau yang memulihkan Bapak kesehatan Papi Tuhan. Saraf-saraf Tuhan yang lemah boleh dikuatkan kembali. Sehingga Papi boleh secara mandiri, hari demi hari Tuhan. Ada kekuatan baik tangan, kaki Papi Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati setiap orang yang ada di sekitar Papi, anak-anak, cucu Tuhan, menantu. Biarlah mereka juga kasih karunia-Mu melimpah Bapa untuk dapat mengasuh, merawat Papi dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Kami juga berdoa buat para penatua, tim kepemimpinan ibadah raya Tuhan. Boleh bersama-sama bergandengan tangan Tuhan. Apa yang Engkau mau, pelita boleh dapat kerjakan Tuhan. Ada hikmat-Mu Bapa. Sehingga apa yang menjadi visi yang Kau sudah taruh Bapa dapat dikerjakan bersama-sama. Bahkan melibatkan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan akhiri koram Deo Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau yang terus beracara atas hidup kami. Amanat agung-Mu boleh dinyatakan melalui hidup kami. Kami boleh mengambil bagian itu Bapa. Dan Engkau yang pertemukan kami juga dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau. Lewat hidup kami Tuhan. Ada banyak jiwa juga melalui saluran berkat dari Engkau lewat hidup kami juga Tuhan. Ada banyak jiwa yang dimenangkan bagi Engkau Tuhan. Kami juga pada akhirnya berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Ketika Engkau tempatkan kami boleh ada di bangsa ini Bapak. Kami percaya ada rencana Tuhan. Kami melepaskan berkat kesehatan, berkat damai sejahtera-Mu atas bangsa kami Tuhan. Damai-Mu terus turun atas bangsa kami. Mata-Mu terus mengawasi bangsa kami ini Bapak. Berkati pemimpin bangsa kami Bapak Presiden Tuhan. Beserta para menteri dan orang-orang yang terlibat mengelola bangsa ini. Biarlah hati nurani mereka boleh benar di hadapan Tuhan. Tidak ada kepentingan-kepentingan pribadi. Tapi semata-mata kepentingan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Berkati apa yang dihasilkan dari bumi Indonesia ini Bapak. Kami melepaskan berkat baik itu sumber daya alam yang ada Bapak. Bahkan
sumber daya manusianya Bapak, di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita doa Bapa kami yang surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Bapa, kami kembali bersyukur Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar Tuhan. Lewat firman-Mu ini kami dimerdekakan Tuhan. Hari ini kami mau nyatakan Tuhan, tidak ada masalah dalam kehidupan kami. Yang ada hanya kondisi yang Kau izinkan supaya kuasa-Mu nyata, perlindungan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Inilah yang memerdekakan kami Tuhan. Kami mau berkomitmen untuk melakukannya Tuhan, menyadarinya dan memahaminya dalam kehidupan kami sepanjang hari dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami lewat Roh Kudus-Mu Engkau mampukan untuk melakukannya Tuhan. Memberi kekuatan pada kami untuk kami bisa lakukan. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini, buat berkat kasih dan anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dan biarlah berkat kasih anugerah daripada Tuhan Yesus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan berkati. Makasih Bu Nova. Pak.